Kita awali ibadat kita dengan tanda keselamatan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita semua diajak untuk lebih terbuka menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Undangan ini menuntut sikap hati yang gembira dan sikap hidup yang suci sesuai panggilan hidup kita masing-masing. Seruan pertobatan Yohanes hendaknya menjadi penuntun hidup kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan di hari Natal nanti. Saudara-saudari, marilah kini dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini dan siap mendengarkan sabda Tuhan dengan hati yang bersih. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih-Mu. Dengan pengaturan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita siapkan hati dan budi untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bersorak-sorelah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem,
Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau. Seperti pada hari pertemuan raya, demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera dalam Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita dengarkan Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Hari ini
bersukacita dan juga bergembira, di mana kita telah melewati atau kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga, di mana minggu-minggu yang lalu kita juga diajak untuk selalu memperbaharui diri, diajak supaya selalu memperbaiki diri kita, hati kita, kelakuan kita, supaya kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau minggu yang pertama, Pak Ad mengatakan kita tidak lama lagi untuk merayakan hari ulang tahun Yesus yang sekian kalinya. Itu di stasi Nunu, dan di stasi Moda kemarin juga ajakan Yohanes Pembaptis supaya kita selalu bertobat. Dari tahun ke tahun kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk selalu memperbaiki kesalahan kita. Dan Yohanes selalu menyerukan pertobatan yang berkelok-kelok diluruskan dan yang tidak rata diratakan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu dari bacaan kedua. Bacaan pertama itu sama, yaitu supaya kita bersenang-senang, supaya kita bersukacita untuk menerima kedatangan Tuhan. Lalu bacaan Injil hari ini yaitu dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18, dikisahkan bagaimana orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis berharap dapat membaharui diri. Artinya, bagaimana kita datang ke Yohanes, kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru, yang dulu mungkinnya kita tidak pantas, tetapi ketika kita telah menerima baptisan dari Yohanes, kita mendapatkan hal yang baru. Karena sebentar lagi sang terang akan datang ke dalam dunia. Jadi yang gelap-gelap itu kita buang dan kita ambil yang baik-baiknya dalam masa ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di sini juga terungkap dalam beberapa ayat sebelumnya, yaitu kecaman keras Yohanes Pembaptis terhadap mereka yang disebut keturunan ular berbisa. Jadi mereka diperingatkan agar jangan melamun akan luput dari murka pada akhir zaman nanti. Bahwasannya mereka lahir sebagai keturunan Abraham sama sekali bukan jaminan. Jalan satu-satunya agar selamat ialah bila mereka menghasilkan buah yang baik, bila tidak mereka ibarat pohon yang akan ditebang dan dimusnahkan dengan api. Jadi mendengar kata-kata Yohanes tadi, semua orang mulai gelisah, lalu meminta dibaptis olehnya sambil menyatakan niat dan mau memperbaharui diri. Jadi orang ini merasa ketakutan dan gelisah, lalu datang kepada Yohanes minta untuk dibaptis. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, waktu itu pembaptisan lasim dilakukan sebagai ungkapan niat membaharui diri di hadapan seseorang atau tokoh rohani yang dihargai. Ada macam-macam kelompok. Yang pertama orang kaya, lalu pemungut cukai dan tentara, meskipun termasuk kaum terhormat dalam masyarakat, mereka sering juga dianggap sudah melampaui jauh terpisah dari kehidupan orang Yahudi yang beragama.
Dalam bacaan Injil jelas kita dengarkan tadi bahwa ada pungut cukai dan juga orang-orang datang kepada Yesus, yaitu mungkin ingin mendapat pendapat bahwa mereka ingin juga melakukan hal yang sama, yaitu hal yang baik. Di sini mereka dinilai sebagai kaum egois, kamaruk dan kawanan pemeras. Namun demikian dalam Injil Lukas digambarkan bagaimana orang-orang yang biasanya dianggap sudah tak tergolong lagi itu masih mempunyai kesempatan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seberat apapun, sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mempunyai niat, itu Tuhan pasti menolong. Jadi jangan kecewa, merasa dirinya kurang atau tidak pernah maaf ke gereja, lalu mungkin Tuhan tidak mau mengampuni. Itu sebenarnya dari niat kita. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mau niat ingin bertobat, Tuhan pasti membuka jalan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, makanya hari ini kita diajak supaya bersukacita dan bergembira karena Tuhan itu sangat baik terhadap manusia. Jadi dalam Injil Lukas digambarkan orang-orang yang biasanya dianggap sudah tak tahu lagi itu masih mempunyai kesempatan. Ingat perumpamaan anak yang hilang tetapi kembali. Itu sering juga kita dengar. Anak yang hilang berpoya-poya menghabiskan harta kekayaan orang tua, tetapi kalau dia kembali, orang tuanya membuat suatu pesta yang sangat besar karena dia senang menyambut anaknya yang hilang, lalu kembali membuat pesta pora untuk menyambut kedatangan anaknya. Berarti itulah gambarannya bahwa Tuhan itu sangat baik dan selalu dan setiap saat menerima kedatangan kita, mengampuni perbuatan kita yang sudah kita perbuat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, banyak lagi perumpamaan yang lain, yaitu perumpamaan pungut cukai yang dengan tulus mengakui kedosaannya. Lalu yang selanjutnya Sakius yang ikhlas mengamalkan separuh miliknya. Jadi mereka kini ditonjolkan Lukas sebagai orang-orang yang dengan rendah hati bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Jadi mungkin jawaban Yesus, perbuatlah apa yang sepatutnya kita perbuat. Jadi pertanyaan ini juga sering timbul dalam lubuk hati banyak orang, juga dalam batin kita. Sering timbul dalam hati kita bagaimana pertanyaan ini. Jadi cara-cara memperbaiki diri yang dianjurkan Yohanes sejalan dengan kehidupan masing-masing yang serba berkecukupan, dianjurkan berbagi kelebihan dengan orang lain yang mempunyai kewenangan menarik pajak. Hendaknya belajar berlaku jujur, yang memiliki kekuasaan senjata dan organisasi yang belajar agar tidak berjalan kekerasan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mungkin saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh untuk renungan hari ini. Mudah-mudahan perjalanan safari Advent yang sudah kita lakukan ini selalu membuahkan kebaikan, terutama dalam pelayanan, saling melayani, saling mengampuni, dan juga sering memberi. Itu tujuan kita dalam masa Advent, Bapak Ibu. Tidak ada lain. Tujuan utama adalah untuk saling berbagi, melayani, dan juga saling memberikan apa yang kita miliki. Jadi mungkin singkat saja pagi hari ini, mudah-mudahan dengan renungan kita pagi hari ini, Advent kita berjalan dengan baik, dan Tuhan selalu menuntun perjalanan kita
kemanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan Injil hari ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Dalam nama Allah. Buka puji syukur nomor 2. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kita dengan bersama-sama mengungkapkan pernyataan iman kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Dan untuk keselamatan kita, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. 1 Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus, Putramu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami. Doa Mas. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus, Putramu ke dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya, semoga Bapa mendampingi gerejanya dalam mewartakan kabar sukacita keselamatanmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa memberi para penanggung jawab dalam masyarakat agar mereka dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, semoga Bapa menerangi mereka yang sedang kecewa dan bimbang dengan sinar cahayanya, sehingga sanggup dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Bapa membimbing akan tugas panggilan kita, sehingga sanggup melaksanakannya dengan rela dan gembira hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi doa pada hari ini, kita berdoa masing-masing.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kebutuhan kampung kita masing-masing, Allah Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan rahmat-Mu, sebagaimana dibentuknya para ibu-ibu Eka yang telah Engkau utus untuk melakukan panggilan, pewartaan, juga pemberitahuan kepada umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagai orang-orang zaman Yohanes Pembaptis, kami pun bertobat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagai orang zaman Yohanes Pembaptis, kami pun bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kekuasaan diri kami, agar mampu menghampakan diri seperti Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Bagi kegiatan sehari kami ya Tuhan, kami berdoa, sertailah kami selalu dalam melaksanakan tugas dari paroki dengan tulus dan ikhlas hati, sehingga bisa berlanjut sampai seterusnya. Dan berkatilah juga ya Bapa semua stasi yang ada di paroki Pusat Damai, khususnya stasi Serosat, Senunuk, Selon, dan Modah. Dan besar harapan kami untuk bisa melaksanakan tugas mengikuti jalan-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang zaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kepuasan diri kami agar mampu menghampaskan diri seperti Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Kolektif.
Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menepati janji keselamatannya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita muji Allah dengan berseru, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Kita ucapkan bersama-sama, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hamba-Nya. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Seperti dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan para nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Allah telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut dan membimbing kita ke dalam damai sejahtera. Maka marilah kita memuji Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Oleh sebab itu ya Allah yang Maha Kuasa, dalam kesatuan dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup Lantinus Saeng, dan pastor paroki kami, serta semua orang yang diselamatkan, kami melambungkan madah pujian bagimu sambil bernyanyi. Syukur 448.
Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa dan bernyanyi Bapa kami. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saling berikan salam damai kepada sesama. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus bersertamu. Salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus bersertamu. Salam, salam. Doa komuni batin. Kini mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita. Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Yesus Tuhanku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiratmu dalam seluruh jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Dalam keheningan, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, "Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu."
Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu yang telah kami terima hari ini senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Saya bukan Ketua WK Stasis Rosa, tapi saya mewakili karena beliau ada halangan jadi tidak bisa hadir di sini. Baiklah, pertama kali saya ucapkan terima kasih untuk kedatangan dari Stasi Selon, Stasi Moda, dan Stasi Sendu. Selamat datang di Stasi Rosa. Selamat berkumpul bersama kami. Beginilah keadaan gereja kami, beginilah keadaan jalan kami, sehingga tadi ada yang baru datang malah balik ya Pak ya. Kalau alam sudah berbicara tidak ada yang bisa menolaknya Pak. Jadi Serosat dengan segala kekurangan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, dan juga tidak lupa terima kasih untuk umat Serosat atas partisipasinya, sehingga pada hari ini kami semua bisa menyambut ibu-ibu dari 3 stasi dan juga bapak-bapak serta anak yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu WKP Stasi Serosat. Beri tepuk tangan dulu ya. Ya, karena mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada istimewa ya, kepada Bapak Agun atas partisipasinya juga, yang memberikan kita sedikit dari kelebihannya ya Pak, bukan sedikit tapi sebagian dari kelebihannya untuk mensukseskan kegiatan ini. Boleh ya kasih tepuk tangan juga ya. Jadi dulu Pak, biar ke depannya lebih semangat lagi, lebih banyak lagi dia memberinya gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, tidak banyak hal yang ingin kami sampaikan. Nanti setelah ibadah kita selesai, kami semua mengundang kita semua yang hadir di sini untuk tidak pulang dulu, bersama-sama kita berkumpul ramah-tamah di depan sana ada rumah Pak Beno dengan istrinya Ibu Linda. Nanti bersama-sama setelah ini kita ke sana, kita melihat, kita bersama-sama menikmati sedikit hidangan yang telah disiapkan oleh ibu-ibu WKP Stasi Rosa.